Uh, Perkenalkan, nama saya Rizal Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2404. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari tugas praktikum pemrograman fungsional yang berupa materi struct dan enum. Pertama, kita melihat ke modulnya. Nah, pada modul ini dapat dilihat menggunakan materi enum dan struct. Nah, pada tugas pertama dapat dilihat bahwa kita dapat mengamati input yang kita beri yang berupa register, name, year, dan gender. Nah, dapat lihat ini pasti kita akan menggunakan string token untuk memecah delimiter dengan delimiternya berupa ini. Dengan output ini, outputnya perbandingan antara female dan male. Lalu kita masuk ke dalam contoh code. Tugas pertama, type def enum male dan female. Nah, enum ini mendefinisikan pada bilangan konstanta, yaitu male-nya berupa 0, female berupa 1, yang merupakan definisi dari gender. Lalu kita dapat masuk ke dalam struct. Struct, type def, struct. Nah, setelah kita melakukan type def struct, kita dapat bebas menggunakan atau membuat fungsi-fungsi yang kita masukkannya dari char name integer dengan gender yang merupakan definisi dari ialah bagian dari mahasiswa. Nah, tadi kan bagian dari gender. Nah, sekarang bagian dari mahasiswa. Lalu masuk ke dalam integer main. Integer data berupa maksimalnya berupa 100, integer count, integer male count, dan integer female count. Nah, pada char lain ini maksimalnya berupa 200, merupakan integer dari register mode. Lalu kita masuk ke dalam while. Nah, ini merupakan membuat loop, membuat infinite loop. Program akan terus membaca input sampai bertemu dengan perintah ini. Maka terlihat baru fungsi ini akan menghilangkan karakter nilai dari akhir string input. String Japanese JSPN mencari posisi pertama dari string lain. Karakter ini digantikan oleh null terminator agar string tidak berantakan saat diproses. Nah, dari ini string compare atau register target jika string ialah membandingkan jika registernya itu modenya ialah 1, maka register mode ini akan aktif. Lalu kita lihat pada fungsinya string compare lain ini. Nah, ini merupakan memberhentikan dari infinity tadi ya, yang berperan sebagai break. Nah, ini merupakan mendefinisikan break ini. Lalu kita masuk ke register mode. Fungsi ini membandingkan isi lain dari string register. Jika sama, aktifkan mode register, yaitu register mode 1. Artinya input berikutnya adalah data mahasiswa. Continue, lompat ke while loop lagi, lewati sisa code di bawah karena baris ini hanya komen dan bukan data. Nah, fungsinya berupa pecah string token 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada string token ini lihat untuk memecah variabel menjadi delimiter
sesuai keinginan kita. Contohnya, saya mendefinisikan delimiter tersebut jadi ini. Nah, ini akan membaca delimiter variabel yang kita beri inputnya. Lalu kita lihat name. Nah, yang pertama token pertama itu ialah name. Maka name ini akan kan kita menggunakan string copy, akan di copy dari data menuju count. Nah, itulah pada token yang pertama ialah token untuk name. Nah, sama juga dengan token yang kedua yang berupa name yang di copy dari menggunakan fungsi string copy dari atas menuju count. Lalu nah, ini kan step count, maka step count akan dipisahkan oleh delimiter ini. Nah, kita masuk kepada token ketiga. Nah, token ketiga ialah berupa token tahun. Nah, token ketiga ini bedanya ialah menggunakan ATOI. Kenapa ATOI? Karena untuk dapat mengubah integer menuju string. Lalu setelah diubah, maka ini tidak perlu di string copy dan akan dipisahkan oleh delimiter ini. Nah, lalu kita masuk ke token keempat. Token keempat yaitu berupa gender. Nah, gender male dan gender female. Nah, jika kita outputnya memberi input male sama persis seperti yang di sini, maka jumlah male-nya berupa 1. Nah, jika tidak, maka male-nya kan 0, sama sekali tidak dapat didefinisikan. Sedangkan female sama juga seperti male, jika kita memberi input female sama seperti yang ada pada sini yang saya tanda ini, maka female-nya berupa 1. Nah, setelah itu ya male dan female akan dihitung oleh fungsi female count dan male count. Nah, fungsi ini akan dipisah oleh delimiter ini. Lalu kita masuk kepada outputnya jumlah mahasiswa yaitu print f. Inilah pemisah delimiter antara male dan female. Nah, ini delimiter yang kita buat di atas tadi. Lalu male count untuk ini, female count untuk ini. Lalu kita compile. Lalu kita masuk. Nah, saya telah menyiapkan input yang akan kita masukkan supaya cepat. Maka kita masukkan input tadi. Nah, register John James Smith ahli amat. Nah, ini merupakan nama, ini NIM, ini tahun, dan ini male. Nah, kita tidak boleh salah mengetik male, female, dan male-nya. Harus sesuai dengan ini yang sesuai dengan code yang kita buat tadi. Lalu karena ini infinite loop, maka untuk memperhentikannya kita perlu membreak dengan memasukkan input ini. Nah, kita lihat input yang diberi 2 dan dibatasi delimiter 1. Lalu 2-nya ini ialah male dan satunya ialah female. Nah, ini dari mana? Ini berasal dari sini, fungsi dari printf ini yang dibatasi oleh delimiter ini yang menggunakan fungsi %d dan %d yang berupa bilangan desimal. Lalu kita masuk ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua, tugas yang kedua. Tugas yang kedua sama juga dengan yang pertama, namun di sini ada perbedaan yang merupakan
inputnya sama, namun outputnya berupa ini. Nah, outputnya ialah tadi kan kita yang mempunyai output yang ini, yang merupakan dari pendefinisian printf yang ini. Nah, sekarang kita akan harus mendapatkan output yang berupa pemisahan antara female dan male. Nah, yang satu ini mendefinisikan female. Nah, jika satu female, maka akan memberi output satu juga female-nya. Yang manakah female-nya yang merupakan Isa? Yang telah kita tandai male. Nah, begitu juga dengan yang ketiga. Ya, di manakah female-nya? Maka female-nya akan mengeluarkan output Ana, Risa, dan Fikri yang dari atas. Nah, lalu kita masuk ke dalam code. Nah, setelah itu, karena kemiripan dari output dan input yang ada pada tugas tersebut, nah, saya mengcopy dari fungsi tersebut dan mengcopy dari tugas 1 menuju tugas 2 dan hanya menambahkan female index pada string compare bagian gender dan menambahkan dua fungsi lainnya. Nah, karena sama, maka saya tidak perlu menjelaskan dari bagian dari fungsi ini karena sama juga karena saya yang copy dari tugas pertama. Nah, saya akan menjelaskan yang saya tambahi fungsi tadi. Yang saya tambahkan adalah char male names dan char female names-nya. Nah, nama mahasiswa yang disimpan pada code maksimal ialah 100. Nah, ini akan dihitung pada male index dan female index-nya. Lalu kita masuk ke dalam. Nah, ini sama. Nah, kita masuk ke dalam fungsi ini. Nah ini male count, male index. Nah, ini akan menghitung jumlah berapa female atau male yang saya beri inputnya. Nah, ini akan ditambahkan ke fungsi printf yang saya buat pada di bawah ini. Nah, ini. Nah, fungsi ini berperan untuk mendapatkan input ini yang ini. Yang kedua pada kedua ini untuk mendapatkan output yang kedua dan yang ketiga mendapatkan output yang ketiga ini. Nah, lalu saya akan mengcompile dari tugas kedua ini. Nah, karena input yang kita masukkan termasuk panjang dan repot, maka saya telah menyimpan input untuk menghemat waktu. Nah, untuk mengertikan infinity loop atau mendapatkan outputnya dapat kita tambahi break yang didefinisikan oleh garis 3. Nah, dapat dilihat outputnya. Output yang pertama sama dengan output yang kedua. Yang pada contoh female-nya ada 3, sedangkan saya male-nya ada 2 dan female ada 2. Dan baris kedua ialah male dan saya juga baris kedua adalah male. Yang ketiga adalah female dan ketiga saya juga adalah female. Nah, dari mana Santoso ini mendefinisikan dari female male dari Santoso yang pertama dan ketiga dari pertama. Dan begitu juga dengan pada
perempuan, female, kedua dan keempat. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang penggunaan struct dan enum. Terima kasih.